Kisah bermula ketika sebuah wabah virus misterius yang bisa mengubah seseorang menjadi zombie tiba-tiba saja muncul dan mulai menyebar di kota New York. People become uncontrollable raging beasts, and they're very, very dangerous. Organisasi Kesehatan Dunia alias WHO pun meminta pemerintah Amerika untuk segera melakukan lockdown agar wabah virus ini tidak menyebar ke kota yang lain. Tetapi sayangnya para warga malah menganggap bahwa wabah ini hanyalah kebohongan yang digunakan pemerintah untuk mendapatkan keuntungan saja. Akibatnya, banyak warga yang tidak mematuhi kebijakan lockdown yang sudah diterapkan oleh pemerintah setempat, yang mana hal itu justru membuat wabah virus zombie ini menyebar dengan sangat-sangat cepat. Bahkan pihak militer dan polisi pun tak bisa menghentikannya. Dan pada akhirnya, wabah virus zombie ini ditetapkan sebagai pandemi paling mematikan yang bisa mengancam peradaban umat manusia. Fleeing the scene and National Guard soldiers are falling back. Scene selalu beralih ke sebuah rumah saat seorang bocil bernama Luke sedang asik menonton kartun favoritnya. Tiba-tiba saja semua saluran TV menghilang, di mana saat Luke mencari ibunya, tiba-tiba saudari perempuannya mengejutkannya bernama Abigail, atau mereka biasa memanggil Abi. Mereka berdua kemudian masuk ke salah satu kamar yang mendengar ibunya video call dengan ayahnya yang sedang tugas sebagai seorang pilot. Si ibu lalu memberikan video call tersebut kepada Luke dan Abi karena mempersiapkan barang yang akan dibawa pergi dari rumah itu. Si ayah yang mengatakan bahwa ia sekarang tak bisa pulang, sehingga mereka berdua harus nurut dengan ibunya yang akan membawa mereka keluar dari kota tersebut. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba mereka mendengar suara helikopter serta suara teriakan seseorang, sehingga sang ibu pun bergegas membawa kedua anaknya itu menuju mobil yang berada di garasi. Namun tiba-tiba... Ya, salah satu zombie langsung menyerang si ibu dan Luke, sementara Abi yang ketakutan mencoba bersembunyi di bawah kolong mobil. Serangan dari zombie itu membuat si ibu kini mulai berubah menjadi zombie, lalu menyerang Luke yang masih setengah sadar. Namun karena suara ketakutan si Abi, membuat si ibu menyerangnya. Untungnya Abi tepat waktu diselamatkan oleh seorang polisi bernama Cassius. Okay. You're safe. You're safe now. Okay. Sebelum membawa Abi pergi, Cassius terlebih dahulu membunuh adiknya Luke yang sudah mulai berubah menjadi zombie. Lalu mereka pergi menyelamatkan diri. 10 tahun kemudian berlalu, setelah wabah virus zombie menyebar ke seluruh dunia dan menghancurkan lebih dari 90% peradaban umat manusia, di mana kota-kota yang dulunya ramai dan dipenuhi oleh banyak orang pun kini berubah menjadi kota-kota mati, sehingga beberapa orang yang berhasil selamat dari wabah zombie memutuskan untuk tinggal di tempat yang jauh dari perkotaan. Salah satunya tokoh utama kita yang kini tinggal di dalam hutan. Setiap hari mereka berdua selalu berpindah-pindah dengan menggunakan kuda untuk mencari tempat yang jauh daripada zombie dan untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka. Di sela-sela waktu mereka, Cassius pun mengajarkan Abi cara berburu hewan liar, di mana Cassius menganggap Abi seperti putrinya sendiri, bahkan mengajarkan Abi bagaimana caranya bertarung supaya bisa melindungi dirinya sendiri jika suatu hari nanti mereka harus menghadapi sebuah masalah. Suatu hari ketika mereka berdua sedang berkuda, tiba-tiba mereka melihat dari kejauhan ada seorang pria yang sedang diserang zombie, sehingga Abi dengan terburu-buru tanpa mendengarkan Cassius menembak zombie menggunakan sniper miliknya yang malah tak sengaja mengenai si pria tersebut. Fuck! I told you not to rush. They gotta be close. Setelah kejadian itu, mereka lalu mendatangi ke TKP dan mengambil barang-barang penting milik si pria itu. Dan saat mereka hendak pergi dari sana, tiba-tiba mereka dihampiri oleh beberapa orang bermobil yang langsung menodongkan senjata. Saat mereka hampir baku tembak, seorang wanita hamil bernama Megan langsung menghentikan mereka semua. Bahkan ia juga mengajak Abi dan Cassius untuk bergabung dengan kelompok mereka karena mereka sedang kekurangan orang. Di saat yang bersamaan, ratusan zombie mulai datang menghampiri mereka dan karena jumlah para zombie itu sangatlah banyak, Cassius dan yang lain pun terpaksa harus bekerja sama agar mereka bisa selamat dari kepungan para zombie tersebut.
Meski begitu, mereka tampaknya kesulitan dalam menghadapi ratusan zombie. Bahkan di antara para zombie itu, ada salah satu zombie yang ternyata jauh lebih kuat dari zombie-zombie yang lain, yang sepertinya pemimpin para zombie itu. Dan pada akhirnya, hampir semua orang yang ada di sana pun tewas kecuali Cassius, Abby, Megan, serta suami Megan yang bernama David, yang berhasil kabur menggunakan mobil. Saat dalam perjalanan, Cassius sempat bertanya kepada Megan tentang apa yang sedang dilakukan oleh kelompoknya di sana. Lalu Megan mengatakan bahwa mereka hendak pergi ke sebuah tempat di pinggir sungai yang dinamai Town Boot, yaitu sebuah kota anti-zombie yang dibangun di atas sungai untuk mencari seorang dokter yang bisa membantunya melahirkan. Sesaat kemudian, mobil yang mereka tumpangi tiba-tiba saja mogok, dan setelah Cassius mengeceknya, ternyata mobil tersebut mengalami kerusakan akibat radiator mobil tersebut terbakar, sehingga dengan terpaksa mereka pun harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, hingga sampailah mereka ke sebuah gedung yang terbengkalai, dan di sanalah mereka beristirahat setelah memastikan bahwa tempat itu cukup aman. Singkat cerita, malam pun tiba. Sebelum beristirahat, Cassius memasang pengaman dan jebakan di sekitar gedung itu, supaya nanti mereka bisa tahu jika ada zombie yang mencoba masuk ke dalam gedung tersebut. Di sisi lain, beberapa anggota koloni Megan yang sebelumnya tergigit oleh zombie, kini mulai berubah menjadi zombie. Bahkan sekumpulan para zombie yang dipimpin si ketua zombie itu juga telah menemukan mobil yang sebelumnya digunakan oleh Cassius dan kawan-kawan, yang mana hal itu menandakan bahwa Cassius dan yang lain kini sudah dalam bahaya. Keesokan harinya, ketika Abby mendengar ada sesuatu dan hendak melaporkannya pada Cassius, tanpa disadari tiba-tiba ia diserang oleh salah satu zombie yang masuk ke dalam gedung itu. Namun beruntungnya ia berhasil membuat zombie itu terjatuh dari atas. Setelah kejadian tersebut, Cassius pun mengajak Abby dan yang lain untuk melanjutkan perjalanan sebelum mereka dikepung para zombie. Dan tampaknya, jebakan yang telah disiapkan oleh Cassius sebelumnya berhasil menahan para zombie. Singkat cerita, setelah mereka berjalan cukup jauh, Abby mengatakan bahwa di dekat sana ada sebuah pangkalan udara yang biasa digunakan untuk menerbangkan pesawat-pesawat berukuran kecil. Karena dulu, ia sering diajak oleh ayahnya yang merupakan seorang pilot. Sehingga pada akhirnya semua orang pun setuju untuk mampir ke pangkalan udara yang dimaksud oleh Abby tersebut. Di tengah perjalanan, mereka sempat melihat ada dua orang yang sudah meninggal dengan bekas luka tembakan di tubuhnya, yang mana hal itu menandakan bahwa kedua orang itu telah diserang oleh manusia. Dan tampaknya mereka tak sadar bahwa sekarang mereka sedang diawasi oleh satu keluarga yang sedang bersembunyi di balik bangunan. Lalu ketika Cassius mencoba mengecek bagasi mobilnya, ia menemukan sebuah kursi roda yang bisa digunakan oleh Megan, sehingga kini mereka bisa bergerak jauh lebih cepat dari sebelumnya, tanpa perlu mengkhawatirkan kondisi Megan yang tak bisa berjalan terlalu jauh. Tak lama kemudian sampailah Cassius dan kawan-kawan di pangkalan udara yang dimaksud. Abby pun mencoba membuka salah satu hanggar yang ada di sana, dan untungnya mereka berhasil menemukan sebuah pesawat dengan kondisi yang masih terlihat bagus tanpa ada kerusakan yang berarti. Meski begitu, mereka tetap harus melakukan pengecekan terlebih dahulu, mengingat bahwa sudah bertahun-tahun pesawat itu tak pernah dipakai sama sekali. Dan selagi David melakukan perbaikan, Cassius pun mengajak Abby untuk mencari bahan bakar di dalam pangkalan udara. Di sisi lain, tiba-tiba salah satu keluarga yang sebelumnya bersembunyi di dalam bangunan telah diserang para zombie yang dipimpin oleh ketua zombie, yang mana hal itu juga menandakan bahwa para zombie kini sudah sangat dekat dengan lokasi Cassius dan kawan-kawan. Tak lama kemudian, ketika Abby dan Cassius sedang mengawasi keadaan sekitar, mereka pun melihat ada banyak sekali zombie yang sedang bergerak ke arah mereka.
sehingga Cassius menyuruh semua orang untuk segera masuk ke dalam pesawat sebelum para zombie itu berhasil menangkap mereka. We got 3 minutes! Wait, what happens in 3 minutes? They're coming! Selagi David berusaha menghidupkan pesawat, Cassius mencoba menembaki para zombie yang mulai mendekat ke arah mereka. Dan saat pesawat itu berhasil menyala, tanpa berlama-lama mereka pun langsung menancap gas, karena para zombie itu kini sudah berada tepat di belakang mereka. Salah satu zombie sempat menaiki pesawat dan hampir saja menggigit Cassius. Namun untungnya ia berhasil mengalahkan zombie itu yang pada akhirnya mereka berhasil membuat pesawat itu terbang tepat sebelum para zombie menangkap mereka semua. John, you got it. Sayangnya, baru beberapa menit mereka terbang, entah mengapa pesawat itu mulai mengalami kerusakan pada bagian mesin. Dan karena pesawat itu sudah tidak bisa dikendalikan lagi, akhirnya mereka semua terjatuh dan menabrak pohon. Tetapi beruntungnya mereka berhasil selamat dari kejadian tersebut. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki dan menemukan sebuah stasiun kereta api yang sudah terbengkalai. Mereka pun memutuskan untuk beristirahat di sana terlebih dahulu karena masih harus berjalan kaki beberapa hari lagi agar bisa sampai ke Town Butte. David lalu menyuruh istrinya untuk beristirahat di salah satu gerbong, sementara ia diam-diam mencoba pergi ke tempat lain karena David menyadari kakinya sempat digigit oleh para zombie, yang mana hal itu membuat dirinya sangat takut jika nanti ia berubah dan menyerang istrinya sendiri. Ketika Cassius mendengar suara aneh dari luar ruangan, ia pun mencoba mengeceknya dan mendapati Megan yang sedang mencari makanan. Karena ia merasa sangat lapar, lalu Cassius pun membantu Megan untuk membukakan kaleng makanan yang ditemukannya itu. Mereka berdua kemudian mengobrol satu sama lain, yang mana Cassius menceritakan bahwa dulu istrinya juga sedang hamil besar, sama seperti Megan. Namun sayangnya, Cassius gagal menyelamatkan istrinya saat wabah virus zombie mulai menyerang ke kota mereka. Setelah kejadian itu, Cassius tak sengaja menemukan Abby yang hampir diserang oleh ibunya sendiri yang sudah berubah menjadi zombie. Dan karena mereka berdua sama-sama tak memiliki keluarga lagi, Cassius akhirnya mengajak Abby untuk tinggal bersama dirinya. Bahkan Cassius sudah menganggap Abby seperti putri kandungnya sendiri. Meski begitu, Megan meminta Cassius agar mau memberikan sedikit kebebasan pada Abby, mengingat ia sekarang sedang memasuki masa-masa remaja. Karena jika Cassius terlalu keras padanya, ada kemungkinan bahwa Abby akan menjadi seorang remaja yang memberontak dan tak mau mendengarkan perkataan Cassius lagi. Keesokan harinya, Cassius dan kawan-kawan pun mulai melanjutkan perjalanan panjang, melewati padang rumput yang sangat luas, hingga melewati hutan yang jauh dari perkotaan. Tetapi di tengah perjalanan, Cassius menyadari bahwa David mulai bertingkah aneh, seperti ia sedang menyembunyikan sesuatu daripada mereka. I'm sorry. Diam-diam Cassius mencoba menanyai David tentang apa yang terjadi padanya. Dan setelah Cassius tahu bahwa David kini sudah tergigit zombie, ia pun menyuruh David untuk segera berpamitan pada Megan sebelum ia berubah menjadi zombie dan mulai menyerang mereka semua. Malam pun tiba ketika mereka menemukan ada sebuah rumah dengan kondisi yang masih bagus, yang mana hal itu menandakan bahwa ada seseorang yang tinggal di dalam rumah tersebut. Dan saat mereka mencoba mendekatinya, tiba-tiba ada seorang pria yang keluar dari rumah itu dan langsung menodongkan senjata ke arah mereka. Pria itu menyuruh Cassius dan yang lain menaruh senjata mereka di dalam kotak, dan karena mereka tak punya pilihan lain, Cassius akhirnya terpaksa menuruti perintah dari si pria tua itu. Setelah selesai menaruh senjata, siapa sangka pria tua itu membiarkan mereka semua untuk tinggal di dalam rumahnya. Bahkan ia memberikan banyak sekali makanan pada mereka secara gratis. Selain menawarkan makanan dan tempat tinggal, si pria bernama Norton itu juga memperbolehkan mereka semua untuk menggunakan seluruh fasilitas yang ada di dalam rumah tersebut. Di sana Cassius sempat menemukan laptop milik Norton yang ternyata masih berfungsi dengan baik, sehingga ia akhirnya bisa membuka foto kenangan masa lalunya
tentang Cassius yang masih bersama istrinya. Sementara Abby mencoba mengingat kenangan tentang keluarganya yang kini sudah meninggal dunia. Kemudian saat semua orang sedang berkumpul di dalam tengah ruangan sambil mengobrol satu sama lain, tanpa disadari tiba-tiba Norton mulai mengatakan hal-hal yang tidak jelas, seperti dia sangat senang dengan kemunculan wabah virus zombie ini. Dan tak lama setelahnya tiba-tiba David mulai merasakan hal yang aneh, hingga ia mengira bahwa ia akan berubah menjadi zombie. Meski begitu, David untungnya masih bisa menahan diri agar ia tidak berubah menjadi zombie. Namun sayangnya Norton justru telah membuat semua orang pingsan. Bahkan ia juga memiliki sebuah alat yang aneh yang bisa ia gunakan untuk mengendalikan seseorang yang sudah terinfeksi virus zombie. Ternyata Norton merupakan seorang ilmuwan gila yang sangat terobsesi melakukan eksperimen terhadap zombie dan juga manusia, yang mana hal itu menjelaskan mengapa Norton memperbolehkan semua orang untuk masuk ke dalam rumahnya, karena ia ingin menjadikan mereka sebagai subjek eksperimennya. Tetapi tampaknya hal itu bukanlah hal yang mudah, mengingat karena David sekarang ini merupakan setengah zombie yang memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari manusia biasa. Setelah David melepaskan Cassius dan yang lain, tanpa berlama-lama mereka pun segera pergi mengambil seluruh persenjataan mereka yang disimpan dalam kotak. Lalu mereka pun pergi bergegas dari sana menuju Town Booth dengan mencuri mobil milik Norton. Mereka akhirnya berhasil kabur dari sana. Namun sayangnya mereka justru memiliki masalah lain, karena sekarang Megan mulai merasakan bahwa perutnya sedang tidak baik-baik saja, yang mana hal itu menandakan bahwa sebentar lagi ia akan segera melahirkan. Di saat yang bersamaan, mereka juga dikepung oleh si ketua zombie beserta anak buahnya yang sebelumnya mengejar mereka. Dan ketika jalur mereka terhalang oleh pohon, Cassius dan yang lain pun terpaksa harus kabur dengan cara berjalan kaki. David yang menyadari bahwa istrinya itu tidak bisa berlari dengan cepat, akhirnya memilih untuk tetap berada di sana agar ia bisa menahan para zombie itu. Setelah David mampu mengalahkan beberapa zombie, tiba-tiba dengan sangat mudah si ketua zombie membunuh David. Sementara itu, ketika Abby dan yang lain sudah hampir dikepung oleh para zombie, beruntungnya mereka dibantu oleh beberapa penjaga kota Town Booth yang sedang berjaga di sekitar sana, sehingga pada akhirnya Cassius dan kawan-kawan pun berhasil selamat dari kejaran para zombie. Setelah kejadian itu, Cassius dan yang lain dibawa menuju ke kota Town Booth. Di sana Megan langsung mendapatkan perawatan dari seorang Josie yang akan membantunya melakukan proses melahirkan. Sementara Cassius dan Abby dicek terlebih dahulu untuk memastikan bahwa mereka berdua tidak terinfeksi oleh virus zombie. Kembali lagi ke si ilmuwan gila yang tak lain adalah si Norton yang sedang berjalan-jalan di hutan, dan ia pun menemukan tubuh si David yang sudah tewas, yang mana hal itu menandakan bahwa keberadaan Cassius dan yang lain pasti tidak jauh dari sana. You see my friend. Di sisi lain, Cassius dan Abby pun bertemu dengan pemimpin dari kota Town Booth bernama George, di mana George tampaknya menyambut kehadiran mereka dengan sangat baik. Meski mereka berdua diperbolehkan untuk tinggal di sana, Cassius mengatakan kepada Abby bahwa mereka harus pergi dari sana, karena tempat seperti Town Booth itu sangat berbahaya jika ada zombie yang berhasil masuk ke dalam. Namun sayangnya Abby justru menolak untuk pergi, karena di kota itu ia akhirnya bisa bertemu dengan para remaja lain yang seumuran dengannya. Tak lama kemudian Josie mengatakan kepada Cassius bahwa bayi yang dilahirkan Megan selamat dan sehat. Tetapi sayangnya Megan sudah tak bisa bertahan lebih lama lagi karena tubuhnya sangatlah lemah. Lalu ketika Cassius menemui Megan, Megan sudah tahu bahwa dirinya tak bisa bertahan lebih lama lagi. Ia pun meminta kepada Cassius agar mau merawat putrinya, sama seperti Cassius merawat Abby, supaya nantinya Abby bisa bertumbuh menjadi seseorang yang kuat. Dan setelah Megan memberikan sebuah kalung berisi foto dirinya dan David, Megan pun akhirnya meninggal. Meski Cassius sendiri merupakan orang yang sangat keras, ia tidak bisa meninggalkan bayi itu begitu saja, karena ia tahu bagaimana rasanya kehilangan orang-orang yang disayanginya. Untungnya di sana ada Josie yang mau membantu merawat bayi itu. I'm sorry for your loss.
Di sisi lain, saat Norton berhasil menemukan keberadaan Town Booth dan tiba-tiba ia diserang oleh para zombie yang ada di sekitar sana. Namun bukannya kabur, Norton justru sangat senang dengan kehadiran para zombie itu karena ia bisa mengendalikan mereka yang dijadikan pasukan zombie untuk menyerang Town Booth. Sementara itu di dalam Town Booth, Abby bertemu dengan seorang remaja bernama Roderick yang kemudian mengajaknya ke sebuah pesta yang hanya diisi oleh para remaja saja. Lalu saat Roderick tiba-tiba saja menghilang, Abby pun mencoba mencarinya hingga ia tak sengaja masuk ke dalam ruangan mesin salah satu kapal di sana. Abby sempat melihat sebuah remote yang membuatnya sangat penasaran dan ketika ia hendak memencet remote tersebut, Roderick tiba-tiba saja langsung menghentikannya karena jika Abby menekan tombol yang ada di dalam remote tersebut, maka seluruh bom yang sudah dipasang di dalam kapal akan langsung meledak. Roderick mengatakan bahwa semua bom itu sengaja dipasang untuk berjaga-jaga jika suatu hari nanti para zombie berhasil menerobos masuk ke dalam. Bahkan mereka juga sudah mempersiapkan sebuah jalur evakuasi darurat yang bisa membawa mereka ke sisi seberang sungai melalui jalur bawah tanah. Keesokan harinya saat para warga hendak melakukan aktivitas mereka masing-masing, tanpa disadari tiba-tiba para zombie yang dikendalikan oleh Norton berhasil masuk ke dalam kota tersebut dan mulai menyerang semua orang, yang mana hal itu menimbulkan banyak sekali korban jiwa karena mereka tak siap dengan serangan dadakan dari para zombie tersebut. Meski begitu, para remaja tampaknya mampu mengatasi serangan dari para zombie, namun karena jumlah zombie yang dibawa oleh Norton terlalu banyak, George akhirnya menyuruh para remaja untuk segera membawa orang-orang yang selamat kabur melalui jalur evakuasi sebelum para zombie itu menginfeksi seluruh orang yang ada di sana. Di sisi lain, setelah Cassius menitipkan bayi Megan pada Josie, tanpa berlama-lama ia pun langsung membantu Abby untuk melawan para zombie tersebut. Tetapi saat ia melihat Abby diserang oleh Norton, ia malah lengah hingga Cassius tak sadar bahwa ada salah satu zombie yang berhasil mendorongnya jatuh ke lengkungan kapal. Melihat kejadian itu, Norton pun menahan para zombie untuk tidak ikut campur karena ia berencana mengakhiri nyawa Cassius dengan tangannya sendiri. Namun ketika Norton hendak menyerang Cassius, tanpa disadari Cassius justru menyerang balik dan berhasil membuat alat pengendali zombie milik Norton rusak, dan pada akhirnya Norton pun dimukbang para zombie. Lalu saat Abby dan Cassius mencoba kabur, si ketua zombie berhasil meraih Abby, dan betapa terkejutnya Abby setelah melihat gelang pada si ketua zombie tersebut yang bertuliskan namanya, sehingga dia tahu bahwa zombie kuat itu adalah ayahnya sendiri. Cassius pun dengan segera menarik Abby untuk segera pergi dari kapal tersebut. Roderick kemudian langsung meledakkan bom pada Town Booth itu, dan untungnya Abby dan Cassius berhasil menyelamatkan diri. Namun tanpa mereka sadari ternyata si ketua zombie juga berhasil mengikuti mereka, sehingga Cassius pun mencoba bertarung dengan zombie itu agar zombie itu tak menyerang orang-orang yang lain. Saat Cassius hampir kalah dengan zombie itu, Abby pun langsung menembak si ketua zombie. Meski dirinya berat melakukannya, namun ia tak ingin kehilangan Cassius yang sudah ia anggap sebagai ayahnya sendiri. Pada akhirnya mereka berhasil mengalahkan seluruh zombie yang menyerang mereka, lalu film pun selesai.